Beliau tidak dibunuh karena ajarannya salah, melainkan karena beliau meneriakkan rahasia langit di tengah pasar yang riuh. Syekh Siti Jenar menyelam terlalu dalam ke samudra manunggaling Kawula Gusti, mengajarkan hakikat kepada orang awam yang baru belajar syariat. Mengapa para wali songo akhirnya harus mengambil keputusan tragis demi menyelamatkan akidah umat? Dukung channel ini untuk terus menyelami mutiara tasawuf Nusantara. Silakan subscribe dan like. Tulis subhanallah di komentar sebagai pengingat betapa luas dan tak terbatasnya samudra ilmu Allah. Mari kita mulai ceritanya. Sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang, dan di tanah Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi, pemenang dari pergolakan transisi agama dan politik itu adalah Kesultanan Demak Bintoro beserta dewan spiritualnya, Wali Songo. Dalam narasi resmi yang diajarkan dari generasi ke generasi, Wali Songo digambarkan sebagai arsitek agung yang membangun fondasi Islam dengan damai, terstruktur, dan penuh kebijaksanaan. Namun, di balik narasi besar yang rapi tersebut, terdapat sebuah bayangan gelap, sebuah anomali sejarah yang dengan sengaja dikaburkan, disembunyikan, bahkan dibunuh karakter maupun fisiknya. Bayangan itu bernama Syekh Siti Jenar. Nama ini bagaikan mantra terlarang. Ia ditakuti oleh para ulama syariat, namun dipuja secara diam-diam oleh para penempuh jalan hakikat. Pertanyaan terbesarnya adalah, siapa sebenarnya sosok ini? Hingga dewan sekelas Wali Songo merasa perlu untuk menghapus jejak aslinya dari panggung sejarah Nusantara. Untuk membongkar misteri ini, kita harus berani membersihkan debu-debu mitos yang telah mengerak selama ratusan tahun. Serangan pertama yang dilakukan oleh sejarah resmi melalui naskah-naskah babat Jawa era belakangan untuk menjatuhkan kredibilitas Syekh Siti Jenar adalah dengan menghancurkan asal-usul biologis dan intelektualnya. Jika Anda bertanya kepada masyarakat awam di Jawa tentang siapa itu Syekh Siti Jenar, sebagian besar akan menceritakan sebuah dongeng mistis. Kisah populer itu menyebutkan bahwa suatu hari, Sunan Bonang sedang berlayar di tengah perairan yang sunyi dengan perahu kecil bersama murid kesayangannya, Sunan Kalijaga. Di tengah danau tersebut, Sunan Bonang mengajarkan ilmu rahasia tingkat tinggi ilmu sur kepada Sunan Kalijaga. Karena perahu itu bocor, mereka menambalnya dengan gumpalan tanah liat. Tanpa mereka sadari, di dalam gumpalan tanah liat itu terdapat seekor cacing merah. Sang cacing ikut mendengarkan wejangan rahasia tersebut. Dan karena dahsyatnya energi ilmu yang dibabarkan oleh Sunan Bonang, cacing merah itu secara ajaib bermutasi, berubah wujud menjadi seorang manusia yang kelak menamakan dirinya Syekh Siti Jenar. Siti, tanah, jenar, merah, atau kuning. Bagi telinga manusia modern yang logis, kisah mutasi biologis ini tentu terdengar absurd. Namun, disinilah letak kegeniusan sekaligus kekejaman politik penulisan sejarah masa lalu. Dalam tradisi sastra Jawa, kisah semacam ini dikenal dengan istilah sanepo atau metafora bersandi. Menyebut seseorang berasal dari cacing bukanlah sebuah fakta biologis, melainkan sebuah pembunuhan karakter assassination yang sangat sistematis. Pesan terselubung dari mitos cacing ini adalah untuk menanamkan di benak masyarakat bahwa Syekh Siti Jenar adalah makhluk rendahan, penyusup, murid ilegal yang mencuri dengar ilmu para wali tanpa sanad garis keturunan keilmuan yang sah. Dan oleh karena itu, ajarannya sesat dan tidak boleh diikuti. Dengan menjadikan asal-usulnya sebagai dongeng, otoritas Demak berhasil mendelegitimasi posisi Syekh Siti Jenar di mata rakyat awam. Namun, ketika para sejarawan dan peneliti manuskrip kuno seperti Naskah Negara Kertabumi dan Serat Cirebon membongkar arsip-arsip yang lebih tua dan belum diedit oleh penguasa keraton, realitas historis yang muncul sungguh mengejutkan. Syekh Siti Jenar bukanlah seekor cacing. Ia adalah seorang manusia bangsawan elit dengan silsilah darah dan keilmuan yang sangat mentereng. Nama aslinya adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, yang juga dikenal dengan nama Raden Abdul Jalil atau Syekh Datuk Abdul Jalil. Gelar Sayyid di depan namanya bukanlah gelar sembarangan. Ini adalah bukti bahwa secara genealogis, beliau memiliki garis keturunan yang menyambung langsung kepada Nabi Muhammad melalui jalur Sayyidina Husain. Fakta ini saja sudah meruntuhkan mitos sang cacing. Bahkan,
Dari segi nasab dan usia, Sayyid Hasan Ali Al-Husaini masih berkerabat dekat dan merupakan saudara sepupu dari Syekh Datuk Kahfi, guru dari Sunan Gunung Jati, serta memiliki posisi yang setara, bahkan mungkin lebih senior dibandingkan beberapa anggota Wali Songo lainnya. Lebih jauh lagi, rekam jejak intelektualnya bukanlah hasil dari mencuri dengar di atas perahu. Syekh Siti Jenar adalah seorang intelektual kelas berat berskala internasional pada zamannya. Masa mudanya tidak dihabiskan di dalam tanah, melainkan dihabiskan untuk mengembara mencari ilmu ke pusat-pusat peradaban Islam di Timur Tengah. Beliau menetap lama di Baghdad, pusat keilmuan Islam, lalu melanjutkan perjalanan ke Gujarat, hingga akhirnya menetap di Kesultanan Malaka. Di Malaka, yang saat itu menjadi metropolis perdagangan dan intelektual dunia, beliau diangkat menjadi mufti, pemberi fatwa, karena kedalaman ilmu fikih dan tauhidnya. Jadi, sebelum beliau mengajarkan tasawuf tingkat tinggi yang kontroversial di tanah Jawa, beliau telah menguasai syariat Islam secara paripurna, persis seperti rekam jejak Al-Ghazali atau Ibnu Arabi. Lalu dari mana datangnya nama Siti Jenar atau Lemah Abang? Nama ini bukan merujuk pada asal-usulnya dari cacing tanah liat, melainkan merujuk pada nama padepokan atau pesantren yang beliau dirikan ketika pertama kali menginjakan kaki di Caruban, Cirebon. Beliau memilih wilayah dengan struktur tanah yang kemerahan, yang dalam bahasa Jawa disebut Lemah Abang atau Siti Jenar. Pemilihan nama ini juga memiliki makna filosofis yang sangat dalam, khas ajaran Sufi. Tanah merah adalah simbol dari unsur dasar penciptaan jasad manusia Adam. Syekh Abdul Jalil sengaja menggunakan nama tempat tersebut untuk selalu mengingatkan dirinya dan murid-muridnya bahwa sehina-hinanya dan serendah-rendahnya asal jasad manusia tanah, di dalamnya tersimpan ruh ilahi yang ditiupkan langsung oleh Tuhan. Fakta sejarah ini mengubah total cara kita memandang konflik sang wali. Pertarungan antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo bukanlah pertarungan antara ulama resmi melawan cacing penyusup yang sesat. Ini adalah benturan gigih antara sesama ulama raksasa, sesama elit keturunan Nabi, dan sesama intelektual yang telah menguasai literatur Islam tingkat tinggi. Mengapa para Wali Songo merasa begitu terancam oleh sosok yang sebenarnya memiliki sanad keilmuan yang sama dengan mereka? Mengapa seorang mufti Malaka yang sangat menguasai hukum fikih tiba-tiba berubah menjadi pengkhotbah ekstrem yang mengajarkan bahwa dunia ini adalah alam kematian, dan baru setelah mati tubuh manusia hidup yang sesungguhnya? Misteri ini akan membawa kita pada perjalanan spiritualnya di Timur Tengah, di mana Sayyid Hasan Ali meminum air dari telaga filsafat yang paling berbahaya, yang kelak akan mengguncang stabilitas kerajaan Demak hingga ke akar-akarnya. Setelah meruntuhkan mitos cacing merah yang mengerdilkan sosoknya, kita kini berhadapan dengan seorang manusia nyata, bermarga Al-Husaini, keturunan langsung dari sang Nabi. Namun, memiliki darah kebangsawanan saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang sebagai kutub spiritual yang ditakuti oleh sebuah kesultanan besar. Kekuatan sejati Syekh Siti Jenar atau Sayyid Hasan Ali Al-Husaini tidak terletak pada garis keturunannya, melainkan pada perpustakaan kosmik yang tersimpan di dalam kepalanya. Untuk memahami mengapa ajarannya dianggap sangat mematikan bagi stabilitas politik dan agama di Jawa abad ke-15, kita harus melacak rute pengembaraan intelektualnya, sebuah perjalanan epik yang membentang dari Jazirah Arab, melewati kerasnya gurun Persia, hingga tiba di pusaran arus perdagangan dunia di Selat Malaka. Rute-rute ini bukan sekadar jalur perdagangan rempah-rempah, melainkan pembuluh darah yang mengalirkan gagasan paling radikal dalam sejarah teologi Islam di masa mudanya. Sayyid Hasan Ali tidak puas hanya dengan menghafal hukum-hukum fikih lahiriah yang kaku. Dahaganya akan kebenaran absolut membawanya pergi meninggalkan kenyamanan tanah kelahirannya menuju Baghdad, kota yang meskipun telah luluh lantak oleh invasi Mongol beberapa abad sebelumnya, sisa-sisa bara intelektualnya masih menyala terang. Di pusat peradaban inilah, dan kemudian berlanjut ke wilayah Persia, Sayyid Hasan Ali tidak hanya mempelajari syariat ortodoks, tetapi ia juga menyelam ke dalam palung tasawuf yang paling dalam dan paling berbahaya. Di sana, ia bersentuhan langsung dengan pusaka intelektual dari dua mistikus terbesar yang pernah mengguncang dunia Islam. Konsep wahdatul wujud, kesatuan wujud warisan Muhyiddin Ibnu Arabi, dan teologi hulul,
Peleburan ilahi warisan sang martir Mansur al-Hal, sosok yang dieksekusi mati karena meneriakkan Ana al-Haq, akulah kebenaran. Bagi Sayyid Hasan Ali, membaca lembaran-lembaran pemikiran Ibnu Arabi dan Al-Halai ibarat menemukan cermin yang memantulkan kerinduan jiwanya sendiri. Ia menyerap habis pemahaman bahwa alam semesta ini, beserta seluruh isinya, pada hakikatnya adalah ketiadaan. Satu-satunya wujud yang sejati, wujud yang benar-benar ada, hanyalah Allah Sang Maha Pencipta. Manusia, hewan, pohon, dan bintang gemintang hanyalah proyektor yang memantulkan cahaya ilahi. Lebih jauh lagi, ia meyakini doktrin sufi ekstrem bahwa di dalam diri manusia, tepatnya di kedalaman kalb hati sanubari, terdapat percikan zat Tuhan. Jika seorang hamba mampu mematikan hawa nafsunya, menghancurkan egonya fana, maka sekat pemisah antara pencipta dan ciptaan akan runtuh. Pada titik ekstrem itulah, sang hamba tidak lagi melihat dirinya sendiri, melainkan menyatu dalam kesadaran kosmik bersama Tuhannya Baka. Berbekal ilmu tingkat tinggi yang sanggup melelehkan akal manusia awam tersebut, Sayyid Hasan Ali melanjutkan perjalanannya ke Gujarat, India, lalu berlabuh di Kesultanan Malaka. Di Malaka, kecerdasannya yang luar biasa dalam membedah hukum agama membuatnya diangkat menjadi seorang mufti. Namun, jabatan duniawi itu tidak lama menahannya. Panggilan jiwanya menariknya lebih jauh ke timur, menuju Pulau Jawa. Sebuah pulau yang saat itu sedang mengalami transisi peradaban yang sangat dahsyat. Majapahit, kemaharajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara, sedang berada di ambang keruntuhan. Di tengah kekacauan politik dan spiritual tersebut, Kesultanan Demak Bintoro berdiri sebagai kekuatan Islam pertama, didukung penuh oleh Dewan Ulama tertinggi yang kita kenal sebagai Wali Songo. Para wali ini, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh berkarisma seperti Sunan Ampel dan Sunan Giri, sedang membangun sebuah tatanan masyarakat yang baru berdasarkan syariat Islam yang terstruktur, bertahap, dan damai. Ketika Sayyid Hasan Ali yang kelak membuka padepokan di Lemah Abang dan dikenal sebagai Syekh Siti Jenar menginjakkan kakinya di tanah Jawa, benturan ideologi pun menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Para wali songo memegang prinsip tadriji, bertahap. Mereka mengajarkan Islam kepada masyarakat Jawa yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha dan animisme dengan sangat hati-hati. Mereka mengajarkan syariat dasar terlebih dahulu, syahadat, salat, puasa dan zakat. Bagi wali songo, mengajarkan ilmu hakikat dan makrifat tingkat tinggi kepada masyarakat awam yang perutnya masih lapar dan logikanya belum tertata, adalah sebuah tindakan bunuh diri massal. Ilmu tasawuf ekstrem disembunyikan rapat-rapat, hanya diajarkan secara rahasia dari dada ke dada kepada murid-murid pilihan di ruang tertutup. Syariat adalah pagar baja yang harus ditegakkan terlebih dahulu agar masyarakat tidak jatuh dalam kebingungan dan kekacauan. Namun, Syekh Siti Jenar datang dengan frekuensi yang sama sekali berbeda. Ia menolak pendekatan elitis tersebut dengan bahasa Jawa yang sangat membumi. Ia menerjemahkan konsep Wahdatul Wujud dari Ibnu Arabi dan Al-Halai menjadi sebuah terminologi yang kelak akan abadi dalam memori spiritual Nusantara. Manunggaling kaula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan. Bagi Syekh Siti Jenar, menyembunyikan kebenaran hakiki dari rakyat jelata adalah sebuah pengkhianatan intelektual. Ia membuka pintu padepokannya lebar-lebar untuk siapa saja, petani miskin, mantan perampok, kaum paria yang tersingkirkan oleh sistem kasta Majapahit, hingga para bangsawan yang kecewa. Ia berdiri di tengah alun-alun kehidupan dan meneriakkan bahwa setiap manusia, tidak peduli seberapa miskin dan hinanya mereka di mata dunia, memiliki Tuhan di dalam dadanya. Lebih radikal lagi, Syekh Siti Jenar mengajarkan sebuah pandangan eksistensial yang membalikkan logika manusia pada umumnya. Ia menyatakan bahwa kehidupan di dunia fisik ini sebenarnya adalah sebuah kematian. Tubuh manusia yang terbuat dari daging dan darah ini tak lebih dari sekadar bangkai yang berjalan, sebuah kuburan bagi ruh ilahi yang terperangkap di dalamnya. Oleh karena itu, ia sering menyebut orang-orang yang terlalu sibuk mengejar harta dan takhta duniawi sebagai mayat-mayat yang sedang bermimpi. Kehidupan yang sesungguhnya inal hayat, menurut Syekh Siti Jenar,
baru akan dimulai ketika manusia melepaskan keterikatannya pada dunia dan menyatu kembali dengan Sang Pencipta. Pendekatan revolusioner ini meledak bagaikan kembang api di langit malam Jawa yang gelap. Rakyat kecil yang selama berabad-abad ditindas oleh sistem kasta dan feodalisme, tiba-tiba menemukan sebuah ajaran yang memberikan mereka martabat mutlak. Jika Tuhan ada di dalam dada setiap manusia, maka tidak ada lagi perbedaan derajat antara seorang raja di atas singgasana Demak dengan seorang petani yang berlumuran lumpur di sawah. Semua manusia adalah setara. Tanpa disadari oleh Syekh Siti Jenar, ajaran spiritual murni yang ia niatkan untuk membebaskan jiwa manusia ini mulai bertransformasi menjadi sebuah ancaman politik yang sangat mengerikan di mata Kesultanan Demak ketika ribuan orang mulai meyakini bahwa mereka sudah menyatu dengan Tuhan. Kepatuhan terhadap hukum negara dan syariat agama mulai memudar. Dewan Wali Songo pun menyadari bahwa badai besar sedang mengintai dari arah Padepokan Lemah Abang. Keberhasilan sebuah revolusi seringkali tidak diukur dari seberapa cepat tatanan lama dihancurkan, melainkan dari seberapa stabil tatanan baru bisa ditegakkan. Di akhir abad ke-15, Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak Bintoro, memikul beban yang luar biasa berat di pundaknya. Sebagai pewaris darah Majapahit yang memeluk Islam, ia harus menyatukan tanah Jawa yang sedang terkoyak oleh perang saudara, krisis ekonomi, dan kebingungan spiritual pasca runtuhnya kemaharajaan Hindu-Buddha tersebut. Untuk mewujudkan stabilitas ini, Raden Patah tidak bersandar pada kekuatan militer semata, melainkan bersandar pada arsitektur sosial yang dibangun oleh Dewan Penasihat Agungnya. Wali Songo, para wali merumuskan sebuah cetak biru peradaban yang berpusat pada Masjid Agung Demak. Sebuah cetak biru yang menjadikan syariat hukum-hukum fikih Islam yang mengatur tata cara ibadah, perkawinan, perdagangan, hingga hukum pidana sebagai fondasi mutlak berdirinya negara. Syariat adalah bahasa ketertiban. Ia hitam putih, jelas, dan mengikat semua orang dari raja hingga jelata untuk tunduk pada satu aturan kosmik yang sama. Namun, ratusan kilometer dari hiruk-pikuk pusat kekuasaan Demak, tepatnya di Padepokan Lemah Abang, Syekh Siti Jenar sedang mengobarkan revolusi senyap yang menentang seluruh fondasi ketertiban tersebut. Seperti yang telah kita singkap sebelumnya, Syekh Siti Jenar mengajarkan doktrin Manunggaling Kawula Gusti, sebuah pandangan bahwa hamba dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud yang tak terpisahkan. Bagi sang Syekh yang telah mencapai makom kematangan spiritual tingkat tinggi, doktrin ini membuahkan akhlak mulia, keikhlasan tanpa batas, dan lenyapnya kesombongan duniawi. Masalah besar baru meledak ketika ajaran filosofis kelas berat ini jatuh ke telinga dan akal masyarakat awam yang belum siap menerimanya. Ketika petani, pedagang pasar, dan mantan prajurit yang tidak pernah dilatih untuk menundukkan hawa nafsunya, tiba-tiba diberitahu bahwa Tuhan ada di dalam dirimu, dan jasad ini hanyalah bangkai. Mereka tidak meresponsnya dengan ketaatan spiritual, melainkan dengan anarki batin yang kebablasan. Dalam tradisi tasawuf ortodoks yang dipegang teguh oleh Wali Songo, perjalanan spiritual digambarkan seperti lingkaran berlapis. Lapisan paling luar dan paling keras pelindungnya adalah syariat hukum atau amal lahir. Lapisan di dalamnya adalah tarikat metode atau jalan batin yang melindungi inti terdalam, yaitu hakikat kebenaran esensial dan makrifat, pengenalan mutlak akan Tuhan. Rumus baku yang disepakati oleh ribuan ulama selama berabad-abad adalah seseorang tidak boleh menyentuh hakikat jika ia belum menguasai dan mengamalkan syariat. Mengabaikan syariat demi hakikat adalah sebuah kesesatan yang nyata zindik. Namun, Syekh Siti Jenar dengan berani melompati pagar baja tersebut. Ia langsung menyodorkan inti hakikat kepada masyarakat luas tanpa mengharuskan mereka melewati gerbang syariat. Akibatnya sangat fatal. Terjadi semacam mabuk spiritual atau sukar massal di pedesaan-pedesaan Jawa. Masyarakat awam yang merasa telah menyatu dengan Tuhan mulai meninggalkan kewajiban agama yang paling dasar. Laporan-laporan intelijen mulai membanjiri meja Raden Patah di Keraton Demak, membawa kabar yang membuat bulu kuduk para ulama berdiri. Di berbagai wilayah yang terpapar ajaran Lemah Abang, masjid-masjid menjadi kosong pada hari Jumat. Ketika ditanya, mengapa mereka tidak melaksanakan salat Jumat berjemaah? Mereka menjawab, karena kami tidak
Para pengikut Syekh Siti Jenar dengan santai menjawab, "Buat apa bangkai menyembah Tuhan? Napasku adalah zikirku, dan detak jantungku adalah syalatku. Aku dan Tuhan sudah menyatu. Maka siapa yang harus menyembah siapa?" Kelumpuhan teologisis ini dengan cepat bermutasi menjadi pembangkangan sipil. Kewajiban membayar zakat pajak agama, yang menjadi urat nadi perekonomian negara Demak, mulai ditolak mentah-mentah oleh para pengikutnya. Mereka berargumen bahwa harta benda duniawi adalah ilusi kematian, dan seorang manusia merdeka yang telah menyatu dengan kehendak ilahi, tidak perlu lagi tunduk pada hukum kerajaan buatan manusia di Demak. Lebih mengerikan lagi bagi stabilitas negara, sisa-sisa loyalis Majapahit yang membenci dominasi Islam Ortodoks Demak, melihat ajaran Syekh Siti Jenar sebagai tameng politik yang sempurna. Mereka berbondong-bondong memeluk ajaran lemah abang, bukan karena dahaga spiritual, melainkan sebagai bentuk perlawanan pasif dan legitimasi untuk menolak tunduk pada otoritas. Raden Patah, ajaran tasawuf murni yang niat awalnya membebaskan jiwa, kini telah dibajak dan berubah menjadi senjata perlawanan sipil yang mengancam kedaulatan negara. Sebuah krisis nasional telah lahir. Menghadapi situasi genting ini, Raden Patah segera menggelar sidang darurat di Serambi Masjid Agung Demak, memanggil seluruh anggota Dewan Wali Songo untuk meminta fatwa dan jalan keluar. Disinilah letak tragedi intelektual yang sangat menyayat hati dalam sejarah Nusantara. Para petinggi Wali Songo seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga adalah para master sufi tingkat tinggi. Di dalam bilik-bilik khalwat mereka yang tertutup, secara esensial, mereka sebenarnya sangat memahami kebenaran teologisis yang diucapkan oleh Syekh Siti Jenar. Mereka tahu bahwa pada level makrifat tertinggi, syariat lahiriah memang akan melebur ke dalam lautan hakikat. Mereka tahu bahwa Syekh Siti Jenar tidak berbohong. Namun, di atas panggung sejarah, Wali Songo bertindak bukan hanya sebagai sufi, melainkan sebagai negarawan, pendidik agung, dan penjaga moralitas publik muhtasib. Sunan Kudus, sang panglima militer, sekaligus hakim tertinggi Kadi Kesultanan Demak, memberikan pandangan yang sangat tajam dan pragmatis. Membiarkan Syekh Siti Jenar terus menyebarkan ajarannya kepada orang awam, sama saja dengan memberikan pedang tajam kepada anak kecil yang buta. Cepat atau lambat, anak itu akan melukai dirinya sendiri dan membantai orang-orang di sekitarnya demi menyelamatkan akidah jutaan orang awam Jawa yang baru saja memeluk Islam, dan demi menyelamatkan keutuhan Kesultanan Demak dari ancaman perpecahan. Dewan Wali Songo harus mengambil keputusan pahit. Kebenaran esoteris Syekh Siti Jenar harus dikorbankan demi kemaslahatan eksoteris umat yang jauh lebih besar. Dari Serambi Masjid Agung Demak, ketukan palu sejarah dijatuhkan. Wali Songo secara resmi mengeluarkan fatwa peringatan keras. Ajaran lemah abang dinyatakan menyimpang secara syariat, dan Syekh Siti Jenar harus segera dihentikan. Utusan resmi kerajaan segera dikirim membelah hutan-hutan Jawa, membawa surat perintah dari Sultan dan Dewan Wali. Pesannya singkat, namun menggetarkan bumi. Syekh Siti Jenar dipanggil untuk menghadap ke Istana Demak, bukan sebagai seorang ulama yang terhormat, melainkan sebagai seorang pesakitan yang harus mempertanggungjawabkan ajarannya di hadapan mahkamah agama tertinggi. Gemerincing pelana kuda dan derap langkah barisan prajurit elit Kesultanan Demak memecah keheningan di perbukitan Cirebon. Utusan resmi kerajaan yang membawa titah langsung dari Sultan Raden Patah dan Dewan Wali Songo akhirnya tiba di pelataran Padepokan Lemah Abang. Suasana yang mereka dapati di tempat itu sungguh kontras dengan kemegahan dan ketatnya protokoler keraton maupun Masjid Agung Demak. Di padepokan ini tidak ada hierarki, tidak ada pengawal yang menjaga pintu berlapis, dan tidak ada simbol kekuasaan duniawi. Di pelataran tanah merah itu, para santrinya berbaur menjadi satu petani yang tangannya kasar oleh lumpur duduk berdampingan, makan dari piring yang sama dengan para mantan bangsawan yang telah menanggalkan gelar kebangsawanan mereka. Di tengah-tengah kesederhanaan komunal itulah duduk seorang pria dengan ketenangan laksana samudra yang tak beriak. Dialah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, sang Syekh Siti Jenar, sang utusan Demak yang dalam berbagai naskah babat
sering dikaitkan dengan sosok Sunan Kalijaga. Syekh Maulana Maghribi atau Sunan Kudus melangkah maju dengan wibawa hukum negara di pundaknya. Ia membacakan surat perintah penjemputan dengan suara lantang yang menggema di seluruh padepokan. Atas nama Sultan Demak Bintoro dan Dewan Wali Songo, kami memanggil Syekh Siti Jenar untuk segera menghadap ke ibu kota. Anda diminta untuk mempertanggungjawabkan ajaran-ajaran Anda yang telah menimbulkan keresahan di tengah umat dan merusak tatanan syariat negara. Dialog yang terjadi detik-detik berikutnya setelah surat itu dibacakan adalah salah satu percakapan paling absurd, paling membingungkan, sekaligus paling menakjubkan dalam sejarah mistisisme Nusantara. Syekh Siti Jenar yang sedang duduk bersila sama sekali tidak menunjukkan raut ketakutan, kepanikan, ataupun niat untuk memberontak dengan senjata. Ia perlahan mengangkat wajahnya, menatap sang utusan dengan pandangan mata yang seolah menembus dimensi fisik, lalu mengucapkan sebuah kalimat yang seketika menghentakkan kesadaran semua orang yang hadir. Sampaikan kepada Sultan dan para wali di Demak, di sini tidak ada Siti Jenar. Yang ada di sini hanyalah Allah, sang utusan, yang saat itu berdiri sebagai representasi dari hukum negara dan syariat alam fisik atau mulk. Merespons paradoks tersebut dengan logika duniawi yang tajam, namun menahan amarah. Jika di situ memang tidak ada Siti Jenar dan yang ada hanyalah Allah, maka aku memanggil Allah untuk menghadap ke kerajaan Demak sekarang juga. Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh kegetiran yang lahir dari puncak pemahaman spiritual. Dengan suara yang lembut namun bergema di dalam batin, ia menjawab, Allah itu maha meliputi. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah tidak bisa dipanggil, tidak bisa diperintah, dan tidak bisa disuruh menghadap siapapun. Allah sudah ada di mana-mana, termasuk bersemayam di dalam Masjid Agung Demak. Kalian tidak bisa membawa Allah dengan kuda-kuda kalian. Mendengar jawaban itu, utusan tersebut mulai kehabisan kesabaran. Ia terjebak dalam pusaran logika dua dimensi yang tidak akan pernah bertemu ujung pangkalnya. Kalau begitu, bentak sang utusan, aku memanggil Siti Jenar. Keluarlah engkau Siti Jenar, dan ikuti kami ke Demak. Sekali lagi, dengan ketenangan yang mematikan, Syekh Siti Jenar membalas, Siti Jenar sudah lama mati. Yang kalian tatap saat ini hanyalah seonggok daging, darah, dan tulang belulang yang sebentar lagi akan membusuk menjadi tanah merah. Kalian tidak bisa memanggil sesuatu yang eksistensinya hanyalah sebuah ilusi kosong. Percakapan ini bukanlah sekadar perdebatan, kata-kata bersayap, atau bentuk keangkuhan seorang pemberontak yang enggan diadili. Ini adalah benturan frontal antara dua dimensi kesadaran manusia. Sang utusan Demak berbicara menggunakan bahasa syariat, sebuah bahasa hukum di mana selama sebuah jasad masih bernapas, makan, dan berbicara, maka jasad itu memiliki identitas hukum KTP, nama, status, dan harus tunduk pada pidana negara. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar merespons menggunakan bahasa hakikat tingkat tinggi. Di dalam dirinya, proses fana penghancuran ego telah terjadi secara sempurna. Ia benar-benar telah mematikan identitas pribadinya. Ia tidak lagi merasa memiliki nama Siti Jenar, tidak lagi merasa memiliki tubuh fisik, dan hanya hidup dalam kesadaran baka-bilah abadi bersama kehendak Tuhan. Meminta Syekh Siti Jenar mengakui keberadaan dirinya sendiri, sama halnya dengan menyuruh kegelapan untuk mengaku sebagai cahaya. Itu adalah kemustahilan ontologis. Ketegangan di pelataran Lemah Abang memuncak. Tangan para prajurit Demak mulai menggenggam gagang keris mereka, bersiap menggunakan kekerasan jika diplomasi ini terus menemui jalan buntu. Namun, ancaman kekerasan fisik sama sekali tidak ada artinya bagi seseorang yang menganggap kehidupan di bumi ini sebagai alam kubur yang fana. Syekh Siti Jenar sebenarnya tahu persis bahwa para wali songo di Demak adalah orang-orang yang makrifat. Mereka sangat memahami bahasa rahasia yang ia gunakan. Ia tahu bahwa panggilan ke Demak ini bukanlah undangan untuk berdiskusi soal teologi mistis, melainkan sebuah pengadilan politik darurat untuk menyelamatkan stabilitas sosial dan menghentikan pengikutnya yang semakin anarkis. Melihat para santrinya mulai resah dan bersiap untuk membela sang guru hingga tetes darah terakhir, Syekh Siti Jenar menyadari bahwa sandiwara kosmik ini harus segera diakhiri. Jika ia menolak pergi, darah rakyat kecil yang tak berdosa akan tertumpah.
dan itu bertentangan dengan prinsip cinta ilahi yang ia ajarkan. Ia pun mengambil keputusan memilukan yang menghentikan detak jantung sejarah. Baiklah, ucap Syekh Siti Jenar memecah keheningan. Suaranya kini dipenuhi dengan otoritas yang tak tertandingi. Jika yang Demak inginkan adalah bangkai ini, maka bawalah jasad ini ke sana. Biarkan seonggok daging ini memenuhi hukum duniawi yang kalian agungkan, agar perdebatan fana ini segera usai, dan agar sang kebenaran sejati bisa segera menampakkan wajahnya yang abadi. Syekh Siti Jenar menyerahkan dirinya tanpa perlawanan, tanpa senjata, dan tanpa syarat. Ia melangkah keluar dari padepokannya, diapit oleh prajurit Demak, meninggalkan para pengikutnya yang menangis histeris. Ia tidak melangkah menuju Demak karena takut pada pedang algojo Raden Patah. Sebaliknya, ia melangkah dengan penuh kerinduan, karena ia melihat bahwa kematian fisiknya di tiang eksekusi. Demak kelak adalah satu-satunya gerbang pembebasan yang akan melepaskannya dari penjara tubuh fisik, mengantarkannya pulang ke pangkuan sang kekasih hati secara paripurna. Perjalanan dari perbukitan Lemah Abang menuju ibu kota Kesultanan Demak Bintoro terasa seperti sebuah prosesi perpisahan kosmik. Sepanjang jalan, rakyat jelata yang telah menganggap Syekh Siti Jenar sebagai bapak spiritual mereka hanya bisa menatap nanar dari kejauhan, tak berani mendekat karena ketatnya pengawalan prajurit keraton. Ketika rombongan itu akhirnya memasuki gerbang kota Demak, suasana berubah menjadi sangat tegang dan mencekam. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada keramaian pasar yang biasa menyambut tamu. Seluruh aktivitas penduduk dihentikan sementara. Semua mata tertuju pada sosok pria berpakaian sangat sederhana yang berjalan dengan tenang. Langkah kakinya tidak menyiratkan sedikit pun ketakutan, meskipun ia tahu persis bahwa ujung dari perjalanan ini adalah ujung pedang algojo. Setibanya di kompleks Keraton Demak, Syekh Siti Jenar tidak dibawa ke ruang tahanan biasa, melainkan langsung digiring menuju serambi Masjid Agung Demak. Di tempat suci inilah, mahkamah paling luar biasa dalam sejarah Nusantara telah dipersiapkan. Ini bukanlah pengadilan duniawi biasa, di mana seorang tersangka diadili oleh hakim-hakim birokrat. Ini adalah Majelis Al-Ulama, sebuah persidangan tingkat tinggi yang dihadiri langsung oleh Sultan Raden Patah dan formasi lengkap Dewan Wali Songo. Duduk melingkar di atas permadani itu adalah tokoh-tokoh raksasa, pemegang otoritas mutlak tanah Jawa, Sunan Bonang sang arsitek budaya, Sunan Giri sang paus spiritual, Sunan Kalijaga sang diplomat agung, dan Sunan Kudus sang panglima militer, sekaligus kadi hakim tertinggi negara. Ketika Syekh Siti Jenar dipersilakan duduk di tengah-tengah majelis tersebut, bertemulah dua kutub energi yang sama-sama dahsyat. Udara di dalam serambi masjid itu terasa sangat berat, seolah-olah ditarik oleh gravitasi dari dua dimensi yang saling berbenturan. Sidang dibuka bukan dengan caci maki, melainkan dengan keheningan yang sangat panjang dan saling menatap basyirah mata batin. Para wali songo, yang pada hakikatnya adalah para master sufi tingkat tinggi, sebenarnya mampu membaca frekuensi spiritual Syekh Siti Jenar. Di dalam batin mereka, tidak ada satupun wali yang meragukan kesucian hati dan tingginya makom, kedudukan spiritual pria dari Lemah Abang ini. Mereka tahu bahwa Syekh Siti Jenar tidak sedang berbohong. Ia memang telah mencapai keadaan fana peleburan ego yang sempurna dan senantiasa tenggelam dalam lautan tauhid. Namun, di majelis ini, para wali sedang tidak memakai jubah mistikus mereka. Mereka sedang mengenakan jubah negarawan, penjaga hukum muhtasib, dan pelindung akidah umat awam. Sunan Kudus, dengan wibawa hukum syariat yang tak terbantahkan, memecah keheningan tersebut dengan membacakan rentetan dakwaan. Dakwaan itu tidak menyerang kehidupan pribadi Syekh Siti Jenar, melainkan membeberkan fakta-fakta sosiologis dan politis yang mengerikan di lapangan. Sunan Kudus memaparkan bagaimana ajaran Manunggaling Kawula Gusti telah disalahpahami secara brutal oleh masyarakat awam. Masjid-masjid di pedesaan menjadi kosong karena para pengikut Lemah Abang menganggap salat fisik sudah tidak perlu. Penolakan massal untuk membayar zakat karena mereka menganggap harta duniawi adalah ilusi kematian. Hingga infiltrasi sisa-sisa pemberontak Majapahit yang menggunakan ajaran Syekh Siti Jenar sebagai tameng ideologi untuk melakukan pembangkangan sipil terhadap otoritas. Kesultanan Demak, Sunan Kudus, menutup dakwaannya dengan sebuah pertanyaan tajam
yang menembus jantung pertahanan sang terdakwa. Wahai Abdul Jalil, apakah engkau menyadari bahwa kebenaran yang engkau lepaskan secara liar itu kini telah berubah menjadi racun yang membunuh akidah umat dan merobek keutuhan negara? Syekh Siti Jenar menjawab dengan ketenangan yang melumpuhkan emosi majelis. Dengan suara yang jernih, ia mengemukakan pembelaannya yang bersandar pada prinsip kesetaraan absolut di mata Tuhan. Ia berargumen bahwa cahaya ilahi, nur ilahi, bukanlah hak prerogatif milik para raja, bangsawan, atau dewan wali semata. Mengapa kebenaran tentang hakikat Tuhan harus disembunyikan dan hanya diajarkan di ruang-ruang tertutup kepada kaum elit, sementara rakyat miskin di luar sana dibiarkan terjebak dalam ibadah yang buta dan ritualistik belaka? Bagi Syekh Siti Jenar, tindakan menyembunyikan ilmu hakikat dari umat manusia demi alasan stabilitas adalah sebuah bentuk keangkuhan intelektual. Ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membebaskan jiwa rakyat Jawa dari penjara ketidaktahuan, membiarkan mereka menyadari bahwa ada Tuhan yang Maha Agung bersemayam di dalam dada mereka masing-masing, mengangkat martabat mereka yang selama berabad-abad dihinakan oleh sistem kasta. Mendengar pembelaan tersebut, Sunan Bonang, sang guru besar yang sangat bijaksana, mengambil alih pembicaraan. Disinilah letak inti perdebatan epik tersebut. Sunan Bonang menggunakan analogi yang sangat membumi, namun mematikan. Wahai saudaraku, ucap Sunan Bonang dengan nada penuh empati, namun tegas. Kebenaran yang engkau bawa memang seperti daging panggang yang sangat lezat dan bergizi tinggi. Namun, engkau menyuapkan daging panggang itu secara paksa ke dalam mulut bayi yang baru lahir, yang giginya belum tumbuh dan pencernaannya belum sempurna. Alih-alih menyehatkan, daging itu justru akan mencekik sang bayi hingga mati. Umat di luar sana adalah bayi-bayi spiritual. Mereka membutuhkan susu syariat yang mudah dicerna, bukan daging hakikat yang membuat mereka tersedak dan mabuk. Sunan Giri kemudian menambahkan sebuah prinsip fundamental dalam tradisi tasawuf yang telah dilanggar oleh Syekh Siti Jenar, yaitu dosa, ifsha, asr, membocorkan rahasia ketuhanan. Dalam hukum tak tertulis para sufi, sejak zaman Imam Al-Ghazali, membicarakan rahasia wahdatul wujud kepada masyarakat awam yang logikanya belum tertata adalah sebuah pantangan besar, karena hal itu pasti akan memicu fitnah, kekacauan, dan ateisme terselubung. Orang awam yang mendengar bahwa hamba dan Tuhan adalah satu, tidak akan menjadi wali. Mereka justru akan menjadi manusia sombong yang merasa dirinya setara dengan Tuhan, lalu dengan congkak membuang seluruh aturan syariat. Dan itulah yang persis terjadi di berbagai penjuru kekuasaan Demak saat ini. Syekh Siti Jenar menyadari sepenuhnya kebuntuan ini. Ia menatap satu persatu wajah para wali di ruangan itu dan memahami beban sejarah yang mereka pikul. Majelis itu terpecah dalam kesedihan yang mendalam. Para wali tahu bahwa secara hakikat, Syekh Siti Jenar tidaklah sesat. Namun secara syariat dan politik negara, ia adalah ancaman eksistensial yang nyata. Hukum dunia tidak memiliki ruang untuk menoleransi kefanaan. Syariat menuntut hitam dan putih, sementara Syekh Siti Jenar bersikeras hidup dalam ketiadaan warna. Setelah melalui perdebatan panjang yang menguras air mata batin, palu keadilan akhirnya harus diketukkan demi menyelamatkan tatanan sosial, demi mencegah tumpahnya darah rakyat dalam perang saudara yang lebih besar, dan demi melindungi akidah jutaan mu'alaf baru di tanah Jawa. Sunan Kudus sebagai hakim tertinggi dengan berat hati menjatuhkan vonisnya. Syekh Siti Jenar dinyatakan bersalah atas tuduhan menyebarkan ajaran yang merusak syariat zindik dan memicu pemberontakan terhadap negara makar. Hukuman bagi pelanggaran ganda tersebut, menurut hukum ketatanegaraan Islam pada masa itu, hanyalah satu, hukuman mati mutlak, qisyas, atau tazir. Mendengar vonis eksekusi matinya dibacakan, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk mata Syekh Siti Jenar. Tidak ada permohonan ampun, tidak ada gemetar di tubuhnya. Sebaliknya, sebuah senyuman penuh kelegaan merekah di bibirnya. Baginya, vonis mati dari Mahkamah Demak bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah tiket pulang yang telah lama ia nantikan. Kematian fisik di ujung pedang adalah gerbang emas yang akan meruntuhkan penjara dagingnya, membebaskan ruhnya untuk kembali menyatu secara paripurna dengan sang kekasih abadi.
ia menyambut palu kematian itu dengan cinta. Eksekusi mati terhadap seorang pemberontak politik di abad pertengahan biasanya dirancang sebagai sebuah tontonan teatrikal yang brutal. Di alun-alun kota yang terbuka, sang terhukum akan dipermalukan, dicambuk, atau dipenggal di hadapan ribuan rakyat agar menjadi teror psikologis yang membekas di benak siapapun yang berniat melawan raja. Namun, eksekusi terhadap Syekh Siti Jenar sama sekali menyimpang dari kelaziman tersebut. Tidak ada tiang gantungan di alun-alun, tidak ada sorak-sorai rakyat yang menonton, dan tidak ada pengumuman publik yang gegap gempita. Mahkamah Dewan Wali Songo menyadari sepenuhnya bahwa pria yang duduk di hadapan mereka ini bukanlah seorang kriminal biasa, melainkan seorang waliullah kekasih Allah yang hanya salah menempatkan kebenaran di ruang dan waktu yang keliru. Oleh karena itu, eksekusi ini dilakukan secara tertutup, sangat rahasia, dan dikelilingi oleh kesyahduan mistis yang luar biasa berat. Tugas sebagai eksekutor tidak diserahkan kepada algojo biasa dari penjara keraton. Beban sejarah yang teramat kelam ini harus dipikul oleh seseorang yang otoritas keagamaannya setara dengan sang terhukum. Majelis menunjuk Sunan Kudus, sang kadi hakim tertinggi, sekaligus senopati Angkatan Perang Demak. Pemilihan Sunan Kudus memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Ia adalah manifestasi mutlak dari hukum syariat dan ketegasan negara. Dengan turun tangannya Sunan Kudus, Kesultanan Demak ingin menegaskan kepada sejarah bahwa eksekusi ini bukanlah pembunuhan berlandaskan kebencian personal, melainkan murni penegakan supremasi hukum agama dan tatanan bernegara. Sunan Kudus berdiri perlahan, wajahnya pias, namun rahangnya mengeras oleh keteguhan tugas. Ia menghunus pusaka kerajaannya. Sebuah keris dalam beberapa naskah disebut pedang yang pamornya memancarkan aura jalal keagungan yang sangat pekat. Di seberangnya, Syekh Siti Jenar duduk bersila dengan ketenangan yang melumpuhkan akal sehat. Alih-alih meronta, ketakutan, atau merapal doa memohon ampunan, ia justru masuk ke dalam kondisi meditasi sufi terdalam murakabah. Matanya terpejam ringan, dan senyum tipis yang memancarkan kerinduan tak terhingga menghiasi wajahnya. Bagi Syekh Siti Jenar, pusaka tajam di tangan Sunan Kudus itu bukanlah alat pembunuh, melainkan kunci gaib yang akan meruntuhkan penjara daging yang selama ini mengurung ruh sucinya. Ia telah lama mengajarkan bahwa kehidupan di dunia fisik ini adalah kematian, dan kematian fisik adalah awal dari kehidupan abadi, inal hayat. Kini, ia berkesempatan membuktikan ajaran tersebut dengan tubuhnya sendiri. Dengan suara yang sangat lembut, ia mempersilakan Sunan Kudus untuk segera menunaikan tugasnya, melepaskan sang burung dari sangkar fana menuju hamparan langit hakikat. Satu ayunan mematikan menyayat udara serambi masjid. Dan dalam hitungan detik, jasad Syekh Siti Jenar roboh ke lantai keramik. Namun, tepat di detik ketika darah membasahi bumi Demak, sejarah terbelah menjadi dua narasi besar yang saling bertabrakan, menciptakan misteri terbesar yang tak pernah benar-benar terpecahkan hingga hari ini. Peristiwa kematian itu digambarkan dengan keindahan yang menggetarkan jiwa. Darah yang mengalir dari luka Syekh Siti Jenar dikisahkan tidak berwarna merah anyir, melainkan memancarkan cahaya putih dan menebarkan aroma harum kesturi yang memenuhi seluruh ruangan. Lebih menakjubkan lagi, tetesan darah itu secara ajaib membentuk kaligrafi Arab yang melafalkan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Seolah-olah jasad itu sendiri bersaksi atas keesaan Tuhan di detik-detik kehancurannya. Terdengar pula suara tanpa rupa yang menggema dari langit-langit masjid, menyambut kepulangan ruh agung itu, keharibaan sang kekasih, dengan penuh kemuliaan. Akan tetapi, jika Anda membaca Babat Tanah Jawi versi ortodoks yang disahkan oleh keraton, Anda akan menemukan narasi yang 180 derajat berbeda dan sangat kejam. Naskah resmi tersebut mencatat bahwa segera setelah Syekh Siti Jenar dieksekusi, darahnya mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat hingga membuat para wali harus menutup hidung. Narasi itu bahkan melangkah lebih ekstrem dengan mengklaim bahwa jasad atau darah Syekh Siti Jenar tiba-tiba berubah wujud menjadi seekor anjing buduk, anjing penyakitan, yang kemudian dibuang atau dikuburkan dengan penuh kehinaan. Mengapa ada perbedaan yang begitu ekstrem dan menjijikkan? Disinilah kita harus melihat kejeniusan
sekaligus kekejaman mesin propaganda. Politik Kesultanan Demak, narasi tentang darah berbau busuk dan berubah menjadi anjing, bukanlah sebuah fakta biologis maupun kejadian mistis sungguhan. Itu adalah character assassination, pembunuhan karakter tingkat akhir yang dirancang secara sistematis oleh negara. Demak sangat menyadari sebuah pola sejarah yang berbahaya. Jika seorang pemimpin spiritual dihukum mati karena keyakinannya, ia akan otomatis berubah menjadi seorang martir atau syuhada. Jika rakyat dibiarkan percaya bahwa darah Syekh Siti Jenar berbau harum dan jasadnya suci, maka keesokan harinya, makamnya akan berubah menjadi situs peziarahan raksasa. Makam itu akan menjadi monumen perlawanan abadi, kutub spiritual baru yang akan terus menyulut api pemberontakan melawan Kesultanan Demak selama berabad-abad. Oleh karena itu, untuk mencegah lahirnya kultus pemujaan dan menghentikan perlawanan para pengikutnya, negara harus menciptakan mitos yang membuat rakyat awam merasa jijik dengan menyebarkan desas-desus bahwa Syekh Siti Jenar mati dalam keadaan kafir, berbau busuk, dan sehina anjing. Demak berhasil memadamkan legitimasi spiritual sang wali di mata masyarakat umum. Sosoknya disembunyikan di balik tirai kebohongan sejarah. Demi menjaga tatanan syariat dan keamanan nasional, ia sengaja dihitamkan agar putihnya syariat Demak bisa berdiri tegak tanpa keraguan. Di dalam ruangan tertutup itu, setelah eksekusi selesai dan narasi publik telah disepakati, kenyataan batin yang dialami oleh para wali songo sungguh menyayat hati. Tidak ada perayaan atas matinya sang pemberontak. Yang ada hanyalah tangisan tertahan. Naskah-naskah rahasia mencatat bagaimana Sunan Kalijaga dan beberapa wali lainnya meneteskan air mata duka yang sangat dalam. Mereka menangisi ironi kosmik ini. Mereka baru saja menggunakan tangan syariat untuk membunuh seorang manusia yang hatinya dipenuhi oleh cahaya makrifat Tuhan. Mereka menyadari bahwa malam itu, Tanah Jawa tidak sekadar kehilangan seorang pemberontak politik, tetapi Tanah Jawa baru saja kehilangan salah satu mutiara, tauhid paling cemerlang yang pernah dilahirkan oleh peradaban Islam di Nusantara. Ketika fajar menyingsing di ufuk timur ibu kota Demak Bintoro, sehari setelah malam eksekusi rahasia di Serambi Masjid Agung, sebuah beban sejarah yang teramat berat telah diangkat dari pundak Sultan Raden Patah. Pria dari Lemah Abang yang ajarannya mengancam fondasi negara itu, kini telah tiada. Darahnya telah dibersihkan dari lantai keramik, dan narasi publik tentang kematiannya yang hina telah disebarkan dengan cepat melalui telik sandi intelijen kerajaan ke seluruh pelosok Tanah Jawa. Namun, para Dewan Wali Songo menyadari bahwa membunuh seorang tokoh spiritual raksasa hanyalah menyelesaikan separuh dari masalah. Separuh masalah lainnya, yang justru jauh lebih berbahaya dan berjangka panjang, kini terbentang di hadapan mereka. Apa yang harus dilakukan dengan jasad sang martir di Nusantara sejak zaman leluhur hingga era keemasan Islam? Makam atau pesarean seorang tokoh suci bukanlah sekadar lubang tempat mengubur bangkai. Makam seorang wali adalah pusat gravitasi spiritual. Ia adalah titik temu antara alam fisik dan alam gaib. Sebuah portal di mana para peziarah berbondong-bondong datang untuk mencari barokah keberkahan, ketenangan batin, dan perlindungan psikologis. Majelis Wali Songo dan aparat keamanan Demak tahu persis bahwa jika Syekh Siti Jenar dimakamkan secara layak dengan nisan yang jelas, tempat itu akan segera meledak menjadi situs peziarahan raksasa. Lebih menakutkan lagi secara politik, makam tersebut akan bertransformasi menjadi monumen perlawanan abadi, markas besar bagi kaum oposisi, rakyat kecil yang terpinggirkan, dan sisa-sisa loyalis Majapahit untuk terus merongrong legitimasi syariat Demak selama berabad-abad ke depan. Oleh karena itu, sebuah operasi penghilangan jejak yang sangat senyap dan sistematis segera dijalankan. Makam Syekh Siti Jenar harus disembunyikan dari lembaran geografi dan sejarah. Hingga detik ini, tidak ada satupun sejarawan atau naskah kuno yang bisa memastikan secara mutlak di mana letak pusara asli sang wali. Kesultanan Demak tampaknya sengaja menciptakan labirin informasi yang menyesatkan. Sebagian masyarakat meyakini jasadnya dimakamkan di kompleks Masjid Agung Demak itu sendiri, di sebuah sudut rahasia tanpa nama. Agar secara ironis, ruh sang pemberontak tetap berada di bawah pengawasan syariat. Tradisi lain di Cirebon bersumpah
bahwa jasadnya diselundupkan oleh para pengikut setianya dan dimakamkan di daerah Kemlaten atau Desa Lemah Abang, tersembunyi di balik semak belukar tanpa cungkup yang megah. Ada pula yang menyebutkan makamnya berada di Jepara atau bahkan di Tuban. Kebingungan letak makam ini bukanlah sebuah kebetulan historis. Ini adalah mahakarya kamuflase politik untuk mendesentralisasi kekuatan para pengikutnya, mencegah mereka berkumpul di satu titik yang dapat memicu pemberontakan baru. Namun, aparat negara di era manapun seringkali melakukan satu kesalahan perhitungan yang fatal. Mereka mengira bahwa dengan menghancurkan tubuh fisik dan menyembunyikan makamnya, mereka bisa ikut mengubur gagasan yang dibawanya. Yang terjadi justru sebaliknya. Eksekusi terhadap Syekh Siti Jenar tidak memadamkan api Manunggaling Kawula Gusti, melainkan sekadar meniupnya agar menyebar menjadi bara yang tak terlihat di bawah tumpukan jerami peradaban Jawa. Setelah kematian Sang Mahaguru, padepokan-padepokan yang mengajarkan ilmu hakikat secara terang-terangan mungkin ditutup paksa atau dibubarkan. Para santri dan pengikutnya diburu, diinterogasi, dan dipaksa untuk kembali ke jalan syariat ortodoks. Menghadapi tekanan represif ini, gerakan spiritual Lemah Abang memutuskan untuk bergerak di bawah tanah underground. Mereka melepaskan identitas kelompok, membaur dengan masyarakat awam, dan mempraktikkan ajaran sang guru dalam kesunyian malam yang paling rahasia. Untuk memastikan ajaran tasawuf tingkat tinggi ini tidak punah dan tidak lagi terdeteksi oleh radar intelijen keraton, para pewaris ilmu Syekh Siti Jenar melakukan sebuah lompatan kejeniusan budaya. Mereka berhenti menggunakan terminologi Arab yang mencolok seperti wahdatul wujud atau hulul. Alih-alih berkhotbah di mimbar-mimbar terbuka, mereka menyuntikkan doktrin kesatuan mistis ini ke dalam pembuluh darah sastra dan seni tradisional Jawa. Ajaran Syekh Siti Jenar bermutasi menjadi serat dan suluk, naskah-naskah puisi mistis yang ditembangkan dengan melodi macapat yang menyayat hati. Ajaran pencarian Tuhan di dalam diri sendiri ini bahkan disusupkan ke dalam panggung pertunjukan wayang kulit yang sangat digemari rakyat. Kisah epik Dewa Ruci, di mana tokoh Bima yang perkasa masuk ke dalam pusaran samudera yang ganas hanya untuk menemukan sosok Tuhan berwujud miniatur dirinya sendiri di kedalaman air, adalah manifestasi paling brilian dari ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Melalui medium wayang dan tembang, rakyat Jawa tetap bisa meneguk anggur marifat peninggalan Syekh Siti Jenar tanpa harus takut ditangkap oleh prajurit Demak, karena di permukaan itu semua hanyalah terlihat seperti hiburan kesenian belaka. Pada akhirnya, Demak mungkin telah memenangkan pertarungan fisik dan politik. Mereka berhasil menjaga keutuhan negara, mengamankan jalannya syariat, dan menyelamatkan akidah jutaan mu'alaf baru dari kebingungan teologisis. Namun, di medan perang filosofis, Syekh Siti Jenarlah pemenang sejatinya. Dengan kematian dan lenyapnya makam tersebut, sang wali bertransformasi dari seorang manusia fana, penghuni sejarah, menjadi sebuah arketip abadi. Ia menjadi simbol perlawanan spiritual bagi setiap jiwa di Nusantara yang merasa tercekik oleh kaku dan keringnya dogma agama formal. Darahnya yang tumpah di Masjid Agung Demak telah menjelma menjadi pupuk yang menyuburkan lahirnya tradisi kejawen, sinkretisme, Islam Jawa. Sebuah perpaduan unik antara tauhid Islam dan mistisisme lokal yang kelak akan dipeluk erat oleh para Raja Mataram, para pujangga keraton, hingga rakyat jelata berabad-abad kemudian. Sosok fisiknya disembunyikan, namun jiwanya memeluk erat seluruh Pulau Jawa. Roda sejarah peradaban tidak pernah berputar di atas garis lurus. Ia seringkali bergerak dalam siklus ironi yang mengejutkan. Kurang dari 1 abad setelah malam eksekusi rahasia di serambi Masjid Agung Demak, Kesultanan Demak Bintoro yang diagungkan itu akhirnya runtuh. Keruntuhannya bukan disebabkan oleh serbuan armada asing dari seberang lautan, melainkan hancur lebur dari dalam akibat perang saudara berdarah memperebutkan takhta. Pertumpahan darah antar pewaris kerajaan pesisir ini pada akhirnya menggeser pusat gravitasi politik dan kebudayaan tanah Jawa secara dramatis. Dari pesisir utara Laut Jawa yang terbuka, kosmopolitan, dan berpusat pada perdagangan serta syariat Islam ortodoks, pusat kekuasaan ditarik mundur, jauh ke pedalaman agraris yang dikelilingi oleh hutan lebat dan gunung-gunung berapi yang mistis. Di pedalaman inilah, Kesultanan Pajang berdiri sejenak,
sebelum akhirnya digantikan oleh sebuah imperium raksasa yang akan mendikte sejarah Nusantara berabad-abad lamanya. Kesultanan Mataram Islam. Perpindahan geografis ini membawa dampak teologisis dan kultural yang sangat luar biasa. Di Demak, otoritas tertinggi berada dalam keseimbangan antara sultan sebagai pelaksana negara dan Dewan Wali Songo sebagai penjaga syariat dan arsitek moral. Hukum-hukum fikih pesisir yang kaku dan jelas menjadi panglima. Namun, ketika Panembahan Senopati dan kelak cucunya yang agung, Sultan Agung Hanyakarakusuma, membangun fondasi Mataram di tanah pedalaman, mereka menyadari sebuah kenyataan sosiologis yang keras. Rakyat pedalaman Jawa memiliki struktur batin yang sangat berbeda dengan masyarakat pesisir. Selama berabad-abad, mereka telah menyatu dengan ritme alam, sinkretisme Hindu-Buddha, dan kepercayaan animisme kuno, memaksakan hukum syariat eksoteris yang kering dan hitam putih ala Demak kepada rakyat pedalaman berisiko, memicu penolakan dan pemberontakan tak berkesudahan untuk mengikat loyalitas mutlak rakyat dan melegitimasi kekuasaannya. Para penguasa Mataram membutuhkan sebuah teologi politik yang jauh melampaui fikih ortodoks. Mereka membutuhkan legitimasi kosmik. Disinilah hantu sejarah dari Padepokan Lemah Abang kembali bangkit, menembus dinding-dinding tebal Keraton Mataram dan bermutasi menjadi senjata kekuasaan yang paling mematikan. Para penguasa Mataram mengadopsi konsep Wahyu Keprabon Cahaya atau mandat ilahi kepemimpinan, sebuah gagasan kosmologis kuno yang kemudian disenyawakan dengan teologi, tasawuf, manunggaling, kaula Gusti, bersatunya hamba dan Tuhan. Peninggalan Syekh Siti Jenar. Jika pada masa lalu Syekh Siti Jenar mengajarkan konsep kesatuan wujud ini di alun-alun desa untuk mengangkat martabat rakyat kecil dan membebaskan mereka dari kasta feodal egalitarianisme radikal, Keraton Mataram dengan sangat jenius membajak filosofi ini dan memutarnya 180 derajat. Ajaran ini direkonstruksi bukan untuk menyetarakan manusia, melainkan untuk mengangkat sang raja ke status manusia setengah dewa absolutisme. Logika politik yang dibangun oleh para filsuf Keraton Mataram sangatlah rapi dan tidak bisa dibantah oleh akal awam. Jika secara hakikat, ruh manusia bisa menyatu dengan zat Tuhan, maka orang yang paling berhak dan paling pantas mencapai tahap manunggaling kaula Gusti tersebut adalah sang raja itu sendiri. Raja bukanlah sekadar administrator negara. Ia adalah Khalifatullah Sayyidin Panatagama, wakil Tuhan, dan pengatur agama di muka bumi. Di dalam tubuh sang sultan mengalir cahaya ilahi yang membuatnya terhubung langsung dengan kehendak kosmik. Konsekuensi dari teologi ini sangatlah mengerikan bagi kebebasan sipil. Jika sang raja adalah manifestasi dari kehendak Tuhan di dunia fisik, maka sabda raja adalah sabda Tuhan, titah raja adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Sabda Pandita Ratu menentang instruksi keraton tidak lagi sekadar dianggap sebagai kejahatan makar terhadap negara, melainkan diyakini sebagai bentuk dosa besar melawan kodrat alam semesta dan penciptanya. Dengan teologi penyatuan mistis yang menjadi ruh dari kekuasaannya ini, Sultan Agung berhasil melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh raja-raja Demak, menundukkan para ulama ortodoks secara total. Di Mataram, tidak ada lagi majelis independen sekelas Wali Songo yang berani memanggil raja untuk disidang, apalagi menjatuhkan fatwa kepadanya. Para ulama fikih dan syariat kini diserap masuk ke dalam struktur birokrasi istana, diubah statusnya menjadi abdi dalem, Suronoto, pegawai urusan agama keraton. Mereka hanya bertugas mengurusi masalah ibadah ritual, pernikahan, dan doa-doa resmi. Sementara otoritas tertinggi penafsir kebenaran dan hakikat spiritual mutlak berada di tangan sang sultan. Fikih ortodoks pesisir secara perlahan namun pasti ditundukkan oleh mistisisme pedalaman. Untuk menyempurnakan penyatuan dua dunia ini, Sultan Agung merancang mahakarya sinkretisme kultural yang gaungnya masih kita rasakan hingga hari ini. Beliau melebur penanggalan Hijriah kalender lunar Islam dengan penanggalan Saka kalender solar Hindu Jawa menjadi sistem tarikh Jawa, menciptakan harmoni waktu bagi rakyatnya. Puisi-puisi tasawuf tingkat tinggi, serat, dan suluk yang memuat inti ajaran Syekh Siti Jenar tentang pencarian jati diri dan fananya alam semesta, ditulis ulang dalam bahasa Jawa, kromo inggil,
oleh para pujangga keraton. Ajaran yang dahulu divonis sebagai bidah, berdarah di serambi Masjid Demak, kini diajarkan dengan penuh kebanggaan di pendopo-pendopo Mataram, dibungkus dalam etika luhur kejawen. Betapa luar biasa ironi yang dipentaskan oleh sejarah Nusantara ini. Syekh Siti Jenar, seorang martir yang tubuh fisiknya dihancurkan, makamnya dihilangkan, dan namanya dikutuk oleh sejarah resmi sebagai anjing buduk. Pada akhirnya, justru menjadi arsitek spiritual tak terlihat dari kemaharajaan terbesar di Pulau Jawa, para algojo yang mengeksekusinya. Di Demak mungkin telah lama dilupakan maknanya oleh rakyat jelata. Namun, fondasi pemikiran sang pemberontak tentang hakikat tauhid batiniah justru menjadi fondasi spiritual yang menopang singgasana keraton-keraton penerusnya. Mataram mencapai masa keemasannya bukan dengan memberangus warisan lemah abang, melainkan dengan memeluk erat-erat bayang-bayangnya, membiarkan sang cacing merah itu bertransformasi menjadi naga kosmik yang melingkari seluruh tanah Jawa. Sejarah pada akhirnya selalu menjadi milik mereka yang memegang pena, bukan sekadar mereka yang memegang pedang. Ratusan tahun setelah Kesultanan Demak runtuh dan kekuasaan absolut berpindah ke tangan Raja-Raja Mataram di pedalaman Jawa, sebuah kebutuhan politik yang sangat mendesak muncul ke permukaan. Kerajaan Mataram Islam yang terus melakukan ekspansi militer, menyadari bahwa menaklukkan wilayah demi wilayah tidak akan ada artinya jika mereka tidak mampu menaklukkan memori kolektif rakyatnya. Untuk menjaga agar imperium ini tidak pecah dari dalam, sang raja membutuhkan sebuah narasi tunggal yang menyatukan seluruh mitos, silsilah leluhur, dan sejarah agama di tanah Jawa ke dalam satu garis lurus yang berujung pada takhta Mataram. Dari kebutuhan inilah mesin propaganda literasi terbesar dalam sejarah Nusantara dilahirkan. Proyek penulisan Babat Tanah Jawi. Tugas maha berat ini tidak diserahkan kepada sembarang orang. Ia diserahkan kepada para pujangga keraton. Dalam tradisi Jawa klasik, seorang pujangga bukanlah sekadar penulis atau sejarawan biasa yang mencatat fakta secara objektif. Pujangga adalah arsitek realitas, filsuf negara, dan agen legitimasi kekuasaan yang bekerja di bawah titah langsung sang sultan. Melalui Babat Tanah Jawi, para pujangga merajut sebuah silsilah kosmik yang sangat mencengangkan. Mereka menyambungkan garis keturunan Raja-Raja Mataram hingga ke Nabi Adam, para dewa dalam mitologi Hindu, seperti Batara Guru, nabi-nabi Islam, hingga tokoh-tokoh sakti Majapahit dan Wali Songo. Semuanya diramu agar rakyat percaya bahwa kekuasaan Mataram adalah kehendak mutlak alam semesta. Namun, dalam rangkai epos besar ini, para pujangga menghadapi satu kerikil sejarah yang sangat tajam dan mengganggu. Bayang-bayang Syekh Siti Jenar, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Mataram secara diam-diam telah mengadopsi dan membajak filosofi manunggaling Kaula Gusti milik Syekh Siti Jenar untuk mengkultuskan sang raja menjadi Tuhan di bumi. Namun secara politik, Mataram tidak mungkin memuja Syekh Siti Jenar secara terbuka di dalam kitab sejarah resmi mereka. Mengapa? Karena terlepas dari tingginya ilmu sang wali, rekam jejak historis Syekh Siti Jenar adalah rekam jejak seorang pemberontak sipil. Ia adalah tokoh yang menentang otoritas Keraton Demak, menolak membayar pajak, dan mengajarkan kesetaraan kelas sosial. Jika Babat Tanah Jawi membenarkan sosok Syekh Siti Jenar, itu sama saja dengan Mataram memberikan izin resmi kepada rakyatnya untuk memberontak kepada keraton, kapanpun mereka merasa telah mencapai makrifat. Sebuah paradoks yang bisa menghancurkan negara. Maka, untuk menyelamatkan otoritas keraton, sekaligus menjaga tatanan sosial, para pujangga Mataram melakukan operasi bedah sejarah yang sangat brutal, namun brilian. Mereka memutuskan untuk menulis ulang sosok Syekh Siti Jenar, mengubahnya dari seorang ulama aristokrat lulusan Timur Tengah menjadi sebuah karikatur antagonis yang paling sempurna. Di atas lembaran-lembaran Babat Tanah Jawi, semua mitos hitam yang sengaja diciptakan oleh Demak, seperti yang kita bahas di episode 1 dan 6, dikodifikasi, dilegitimasi, dan diubah statusnya menjadi fakta sejarah yang harus diyakini oleh generasi Jawa berikutnya. Melalui pena para pujangga, kisah metaforis tentang Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga di atas perahu
ditulis secara literal. Syekh Siti Jenar benar-benar diubah menjadi seekor cacing tanah liat yang secara tidak sah mencuri dengar ilmu rahasia. Dengan narasi ini, keraton secara permanen menghancurkan nasab darah birunya dan sanad keilmuannya. Ia dijadikan simbol kaum sudra yang lancang mempelajari ilmu tingkat tinggi tanpa bimbingan otoritas negara. Lebih jauh lagi, Babat Tanah Jawi merancang struktur penceritaan storytelling yang menempatkan Syekh Siti Jenar sebagai antitesis mutlak dari Sunan Kalijaga. Dalam naskah tersebut, Sunan Kalijaga diangkat ke puncak panggung sebagai prototipe wali keraton yang ideal. Sunan Kalijaga digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, sangat memahami hakikat Tuhan, namun tetap tunduk pada hukum negara, menggunakan pakaian adat Jawa, dan menggunakan kesenian wayang untuk berdakwah secara halus. Sebagai perbandingan, Syekh Siti Jenar dilukiskan sebagai tokoh yang sombong, keras kepala, meremehkan syariat, dan menyebarkan ajaran yang membuat rakyat menjadi gila. Dalam dramaturgi keraton, setiap pahlawan protagonis membutuhkan penjahat antagonis yang kuat, agar kehebatan sang pahlawan semakin bersinar. Sunan Kalijaga dan Dewan Wali Songo diposisikan sebagai pahlawan penjaga tatanan alam semesta, sementara Syekh Siti Jenar dijadikan kambing hitam abadi, sebuah peringatan cautionary tale bagi siapa saja yang berani mencari Tuhan di luar batas-batas yang diizinkan oleh keraton. Keraton menggunakan teks ini untuk mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh rakyat. Lihatlah nasib si cacing merah yang sombong itu. Ia mati menjadi anjing yang berbau busuk karena berani melawan tatanan sultan dan para wali. Keberhasilan Babat Tanah Jawi ini sungguh mutlak. Selama ratusan tahun kemudian, ketika naskah ini disalin, dibaca di pendopo-pendopo, dan didongengkan oleh para ibu kepada anak-anak mereka menjelang tidur, sosok asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini benar-benar terkubur. Identitas intelektualnya lenyap digantikan oleh mitos anjing buduk dan cacing merah. Bahkan, para ulama syariat di masa-masa berikutnya banyak yang termakan oleh narasi fiksi keraton ini, menggunakan nama Syekh Siti Jenar dalam ceramah-ceramah mereka sebagai contoh pamungkas tentang kesesatan dan kekafiran yang nyata. Tragedi terbesar dari Syekh Siti Jenar bukanlah kematiannya di ujung pusaka Sunan Kudus, melainkan bagaimana sejarah merampas kemanusiaannya. Ia ditelanjangi dari segala kompleksitas pemikirannya dan dipenjara dalam sebuah buku yang ditulis oleh para pemenangnya. Sang wali benar-benar telah disembunyikan, bukan lagi secara fisik di dalam tanah yang tak bernisan, melainkan disembunyikan di bawah tumpukan tinta dan kertas propaganda, menjadikan namanya sebagai misteri kelam yang terus dikutuk, namun secara rahasia terus dicari. Hegemoni Keraton Mataram dengan Babat Tanah Jawinya tampak begitu mutlak dan tak tertembus. Di atas kertas, mesin propaganda itu telah sukses besar, mengubah sosok Syekh Siti Jenar, seorang ulama, aristokrat pengusung kesetaraan, menjadi sekadar cacing merah yang hina dan anjing buduk pelengkap penderitaan sejarah. Prajurit keraton memburu padepokan yang dicurigai mengajarkan ilmu manunggaling Kawula Gusti secara liar. Dan para ulama su'u ulama istana terus mereproduksi khotbah tentang kesesatan sang pemberontak. Namun, sejarah peradaban manusia selalu mengajarkan satu hukum besi yang tak bisa dibantah. Anda bisa memenggal kepala seorang pemikir, Anda bisa membakar padepokannya, dan Anda bisa menghapus namanya dari batu nisan. Tetapi Anda tidak akan pernah bisa membunuh sebuah gagasan. Di tengah represi yang begitu mencekik, para pengikut rahasia Syekh Siti Jenar tidak lantas menyerah pada keputusasaan. Mereka menyadari bahwa melawan keraton dengan mengangkat senjata bambu runcing dan keris adalah sebuah kebodohan yang hanya akan berujung pada pembantaian massal. Jika keraton menggunakan sastra dan tembang untuk membunuh karakter sang maha guru, maka kaum pemberontak ini akan menggunakan senjata yang sama persis. Mereka akan merajut sastra tandingan untuk mengabadikan ajaran sang wali. Dari sinilah lahir tradisi penulisan naskah-naskah perlawanan bawah tanah. Dan yang paling legendaris, paling radikal, sekaligus paling menggetarkan jiwa di antara semuanya adalah Suluk Malang Sumirang. Suluk Malang Sumirang tidak ditulis di atas meja kayu berukir yang nyaman di dalam istana. Secara historis dan mitologis, naskah ini dikaitkan dengan sosok Sunan Panggung, seorang pangeran sekaligus wali pemberontak di era transisi Demak Pajang, yang merupakan pewaris ideologi sejati
dari ajaran Syekh Siti Jenar. Sama seperti pendahulunya, Sunan Panggung juga diseret ke mahkamah syariat karena mengajarkan ilmu hakikat secara terangan dan mengkritik keangkuhan para ulama fikih. Hukumannya pun tak kalah mengerikan. Ia divonis mati dengan cara dibakar hidup-hidup di tengah alun-alun. Namun, di detik-detik eksekusinya, keajaiban yang mengerikan terjadi. Saat api mulai menjilat jubahnya, Sunan Panggung tidak menjerit kesakitan. Di tengah kobaran api unggun yang menyala terang, ia justru meminta secari kertas, lontar dan pena. Lalu dengan sangat tenang, mulai menulis bait-bait tembang Macapat. Tembang yang lahir dari dalam lautan api. Itulah yang kelak dikenal sebagai suluk Malang Sumirang. Frasa Malang Sumirang sendiri memiliki makna yang sangat provokatif. Ia bermakna melangkah lintang pukang, berjalan tanpa aturan baku, menerjang pantangan, dan tidak peduli pada caci maki dunia. Suluk ini adalah sebuah manifesto spiritual sejati. Jika babat Tanah Jawi mengajarkan kepatuhan buta pada syariat raja, suluk Malang Sumirang justru membongkar kemunafikan ibadah lahiriah. Di dalam bait-baitnya yang menyayat hati, teks ini dengan berani menyatakan bahwa mereka yang hanya sibuk memoles gerakan syalat, menghitung butiran tasbih, dan memamerkan jubah agamanya, tak lebih dari sekadar burung beo yang menirukan suara tanpa memahami maknanya. Tuhan, menurut suluk ini, tidak berada di dalam masjid yang megah berbatu pualam, tidak pula di Ka'bah yang terbuat dari batu hitam, melainkan bersemayam diam di relung hati manusia yang telah kosong dari hawa nafsu dan ilusi duniawi. Melalui suluk Malang Sumirang, ajaran Syekh Siti Jenar dibangkitkan dari kuburnya dengan energi yang jauh lebih dahsyat. Naskah ini menjadi buku saku wajib bagi kaum pergerakan spiritual bawah tanah. Ia tidak dicetak massal, melainkan disalin dengan tangan di bawah temaram lampu minyak, disembunyikan di bawah tikar bambu, dan ditembangkan secara berbisik-bisik di tengah malam buta di desa-desa terpencil. Naskah ini adalah bentuk jari tengah intelektual yang paling elegan kepada pihak keraton. Ia memberikan pesan yang sangat kuat kepada rakyat jelata. Raja dan Dewan Wali boleh menguasai tubuh fisikumu dengan hukum dan pajaknya, tetapi jiwamu yang telah menyatu dengan Tuhan adalah wilayah merdeka yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Kelahiran suluk ini menciptakan sebuah perang dingin literasi yang berlangsung selama berabad-abad di Tanah Jawa. Di satu sisi, ada literatur putih resmi milik keraton yang diwakili oleh babat dan serat yang disensor, mengajarkan kepatuhan sosial dan syariat ortodoks. Di sisi lain, mengalir deras literatur hitam pemberontak seperti suluk Malang Sumirang, serat Siti Jenar, dan babat Pengging yang mengajarkan kebebasan batin absolut dan dekonstruksi dogma. Tradisi perlawanan sastra ini begitu tangguh, hingga ketika penjajah kolonial Belanda datang, dan keraton mulai kehilangan gigi taring politiknya, ajaran-ajaran bawah tanah ini perlahan-lahan mulai berani muncul ke permukaan. Syekh Siti Jenar pada akhirnya membuktikan bahwa dirinya adalah seorang arsitek spiritual yang tak terkalahkan oleh zaman. Jasadnya memang hancur di ujung pedang Sunan Kudus. Namanya memang dihinakan hingga ke tingkat anjing buduk oleh para pujangga Mataram. Namun, api ajarannya menemukan medium keabadian melalui serat dan suluk. Ia hidup dalam bait-bait puisi mistis yang ditembangkan oleh para dalang, para petani yang lelah, dan para pencari kebenaran yang muak dengan dogma kaku agama formal. Suluk Malang Sumirang menjadi saksi bisu bahwa di Tanah Jawa, kebenaran hakiki mungkin bisa disembunyikan, mungkin bisa dibakar, tetapi ia akan selalu kembali lahir dari abunya sendiri. Waktu adalah hakim yang paling adil, dan sejarah, betapapun tebalnya ia dikubur di bawah titah para raja, pada akhirnya akan selalu mencari celah untuk bernapas kembali ke permukaan. Berabad-abad lamanya, bayang-bayang Syekh Siti Jenar terpenjara dalam jeruji mitos babat Tanah Jawi. Bagi masyarakat awam, ia tetaplah sang antagonis abadi, si cacing tanah yang lancang dan dikutuk menjadi anjing busuk. Namun, seiring dengan runtuhnya hegemoni politik keraton tradisional dan masuknya Nusantara ke era modern, di mana nalar kritis, kebebasan, akademik, dan ilmu filologi penelitian naskah kuno mulai berkembang, gerbang penjara sejarah itu perlahan-lahan mulai didobrak dari luar. Memasuki abad ke-20 dan ke-21, para sarjana, sejarawan independen,
dan kaum sufi kontemporer mulai membongkar kembali arsip-arsip tua yang berdebu. Mereka menyingkirkan dogma politik keraton dan mulai membandingkan naskah-naskah resmi Mataram dengan literatur perlawanan bawah tanah, seperti Serat Siti Jenar dan Suluk Malang Sumirang. Hasilnya sungguh mengguncang pondasi keyakinan tradisional. Wajah monster yang selama ini dilukiskan oleh para pujangga perlahan memudar, digantikan oleh raut wajah seorang intelektual muslim aristokrat bernama Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Ia bukanlah penyihir sesat, melainkan seorang master tasawuf paripurna yang sanad keilmuannya tersambung lurus hingga ke pusat-pusat peradaban Islam di Timur Tengah dan Gujarat. Dunia akademik dan spiritual modern mulai menyadari bahwa tragedi Syekh Siti Jenar sesungguhnya adalah pengulangan yang sangat identik dari tragedi besar yang pernah menimpa para sufi radikal di Timur Tengah, seperti Mansur al-Hale yang dieksekusi brutal di Baghdad karena meneriakkan Ana al-Haq, akulah sang kebenaran mutlak. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti kini tidak lagi dihakimi secara buta sebagai sebuah kesesatan atau ateisme berdarah, melainkan didudukan secara adil di atas meja bedah filsafat Islam, sebagai manifestasi lokal dari konsep wahdatul wujud, kesatuan eksistensi, gagasan Mahaguru Ibnu Arabi. Ia adalah puncak pendakian spiritual di mana ego manusia ananiah lebur dan hancur lebur fana, sehingga yang tersisa dan memantul dari dalam dirinya hanyalah kehendak dan sifat-sifat Tuhan semata baka. Rehabilitasi nama Syekh Siti Jenar di masa kini bukanlah sebuah upaya emosional untuk menyalahkan Dewan Wali Songo atau meruntuhkan kemuliaan Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Justru, pemahaman modern ini membawa kita pada sebuah kedewasaan beragama yang luar biasa agung. Kita akhirnya bisa melihat bahwa pertarungan di serambi Masjid Agung Demak ratusan tahun lalu bukanlah pertarungan klasik antara kebenaran melawan kebatilan. Itu adalah benturan tragis, namun niscaya antara kebenaran esoteris hakikat melawan kebenaran eksoteris syariat dan negara. Wali Songo berdiri di pihak yang benar dalam kapasitas mereka sebagai negarawan yang harus menjaga ketertiban sosial, stabilitas politik, dan akidah umat awam dari wabah mabuk spiritual yang anarkis. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar juga berdiri di pihak yang benar dalam kapasitasnya sebagai seorang pembebas jiwa yang menolak kompromi dalam menjaga kemurnian tauhid. Keduanya memijak kebenaran di dimensinya masing-masing. Namun, sejarah memaksa mereka untuk saling berhadapan di ujung pedang demi menyelamatkan peradaban Jawa. Di era modern yang serba materialistis, penuh dengan hiruk-pikuk keberagamaan yang seringkali hanya berhenti pada simbol, klaim kebenaran sepihak, dan ritual kosong tanpa ruh, suara dari padepokan Lemah Abang justru terasa lebih relevan daripada sebelumnya. Syekh Siti Jenar seolah bangkit kembali dari pusaranya yang tak bernisan untuk menampar kesadaran manusia modern. Untuk apa engkau meneriakkan nama Tuhan di jalan-jalan dan menghakimi sesamamu, jika engkau sendiri belum pernah menemukan Tuhan di dalam keheningan batinmu? Ajarannya menjadi oase bagi jiwa yang lelah dengan formalitas agama yang kaku, mengajak manusia untuk kembali menengok ke dalam, mencari sang kekasih hati di Baitullah yang sesungguhnya, yakni hati nurani manusia yang bersih dari kesombongan. Pada akhirnya, Syekh Siti Jenar akan selalu menjadi sang wali yang disembunyikan. Namun kini, ia tidak lagi disembunyikan oleh ancaman pedang Algojo Demak ataupun tinta beracun para pujangga Mataram. Ia disembunyikan oleh kedalaman ajarannya sendiri. Sosoknya tetap menjadi misteri, karena hakikat kebenaran yang ia bawa memang tidak akan pernah bisa ditangkap oleh jaring logika pikiran manusia yang dangkal. Ia adalah cermin raksasa yang diletakkan di tengah-tengah peradaban Nusantara. Jika Anda menatap cermin itu dengan mata syariat yang terikat hukum fisik, Anda mungkin akan melihat seorang pemberontak yang berbahaya. Namun, jika Anda menatapnya dengan mata batin yang jernih dan kosong dari prasangka, Anda akan melihat pantulan cahaya ilahi yang menari-nari abadi di atas puing-puing ego manusia. Epik ini ditutup bukan dengan sebuah titik, melainkan dengan sebuah koma yang bermakna tak terhingga. Karena selama masih ada manusia yang berani mempertanyakan eksistensinya dan mencari Tuhan melampaui aksara, maka Ruh Sayyid Hasan Ali Al-Husaini dari Lemah Abang akan terus hidup, diam-diam menyelinap di antara hembusan napas dan detak jantung Nusantara.